Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Jakaturek 165. Pada kesempatan ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bisa dengan lisan kita, bersyukur bisa dengan kolbu kita, bersyukur bisa dengan anggota badan kita. Pada kesempatan ini Jakaturek 165 akan menghikayatkan sebuah riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, karamal mar'i dinuhu. Kemuliaan seseorang itu patokannya dinuhu, yaitu agamanya. Wa mur'atuhu aqluhu. Muru'ah atau wibawa seseorang itu patokannya aqluhu, akalnya. Kemudian kata Rasulullah, wa hasabuhu khuluquhu. Patokan kemuliaan keturunan seseorang itu adalah akhlaknya. 3 kategori ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang memiliki kekayaan, yang memiliki jabatan di dunia, itu tidak menjadi patokan menjadi mulia di sisi Allah ataupun di sisi manusia. Tapi kata Rasulullah, karamal mar'i dinuhu. Mulianya seseorang itu dilihat dari din. Din itu agama. Makanya seseorang dalam belajar agama itu harus tahu silsilah. Silsilah apa? Silsilah keguruan. Jadi seseorang ketika belajar agama tidak tahu silsilah keguruannya, maka orang tersebut kurang keberkahannya, bahkan tidak mendapat curahan berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika seseorang belajar agama itu harus bersilsilah. Seperti Jakaturek 165, belajar agama, belajar zikir, belajar wirid, didapatkan atau mendapat ijazah dari Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu. Syekh Abdurrahman mendapatkan ijazah dari Abah Khair Leo Jambu. Abah Khair Leo Jambu mendapatkan ijazah dari Abah Solihun Benteng. Abah Solihun Benteng mendapat ijazah dari Syekh Abdul Karim Tanah Banten. Syekh Abdul Karim Tanah Banten mendapat ijazah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Sambas mendapat ijazah dari Syekh Samsudin, Syekh Muhammad Murad, Syekh Abdul Fattah, Syekh Usman, Syekh Abu Bakar, kemudian Syekh Abdul Rahim, Syekh Yahya, Syekh Hisamuddin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Sarupuddin, Syekh Samsudin, Syekh Muhammad Hatak, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Qadir Jilani, Abu Said Mubarak Al-Mahjumi, Abu Hasan Al-Hikari, Abu Farad At-Turtusi, kemudian Abu Fadl Wahid At-Tamimi, Abu Bakar Shibli, Syekh Syarif Sakoti, kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Syarif Sakoti, Syekh Ma'ruf Karhi, kemudian Syekh Abu Hasan Ali Ridho, kemudian Syekh Musa Kazim, kemudian Syekh Ja'far Sodik, kemudian Syekh Muhammad Bakir, kemudian Imam Zainal Abidin, kemudian Said Husain, Sayyidina Ali, kemudian dari Rasulullah, Jibril dan Allah. Itulah sanad keagamaan. Nah, jadi seseorang itu dilihat mulianya karena keagamaannya. Kalau kita belajar agama hanya dari kitab atau hanya dari katanya, makanya imannya disebut imam khobar, imam katanya, iman katanya. Tapi kalau kita belajar agama langsung kepada gurunya yang bersanad, yang bersesilah sampai kepada Rasulullah, maka imannya adalah iman tasdik. Oleh karena itu, sekali lagi, agama merupakan patokan kemuliaan seseorang. Termasuk pengertian keagamaan adalah ketakwaan seseorang.
bahwa keagamaan itu akan menunjukkan ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Rasulullah, muruah. Muruah itu wibawa. Wibawa seseorang bukan karena dia galaknya. Wibawa seseorang bukan dia karena kumisnya yang mungkin tebal, bukan karena kesaktiannya, tapi muruah seseorang kata Rasulullah adalah akaluhu, akalnya. Akal ini adalah pemberian Allah, di mana yang membedakan antara binatang dengan manusia, seperti yang dikatakan oleh ulama dalam tafsir Marogi, adalah akalnya. Jadi untuk membedakan mana hewan, mana binatang, mana manusia adalah akalnya. Akal ini termasuk anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Dan akal itu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, akal itu bisa disebut kolbun, hati, bisa juga disebut ruh, bisa disebut nafsu. Maka Imam Ghazali dalam mengartikan akal, makna yang kedua, akal adalah latifah robani. Jadi kewibawaan seorang itu adalah akalnya, bukan akal syariatnya saja, tapi ada akal torekoh, akal hakikat, akal marifat, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Sirir Asrar. Nah, jadi muruah seseorang bukan karena dia gagahnya, punya ilmu kesaktian, tapi dia menggunakan akalnya untuk berpikir bagaimana ciptaan Allah, bagaimana ciptaan Allah, keindahan Allah, penciptaan gunung. Kemudian dia berpikir, merenungkan bahwa hakikatnya yang menciptakan segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, hasabuhu, kemuliaan keturunan seseorang itu khuluqu ahlaknya. Bukan dia dari keturunan ajengan, keturunan buya, tapi lihat akhlak seseorang itu. Maka akhlak adalah patokan, atau bahasa katanya adab. Orang yang berilmu banyak, orang yang berilmu semua menguasai, tanpa akhlaknya maka kemuliaan bagi orang berilmu itu tidak ada. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disampaikan Jakatorik dalam kategori tadi. Jadi mulianya seseorang dilihat dari agamanya, muruahnya seseorang dilihat dari akalnya. Turunan mulia itu dari akhlaknya, bukan dari karena keturunan nasab. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk selalu kita bersemangat untuk mendapatkan tambahan ilmu-ilmu dari Jakatorik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Jakatorik ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.